Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Pada malam hari ini Om Bob berada di depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di malam hari Om Bob singgah di kota Solo, tepat berada di depan ini Sasana Kamandungan. Untuk masuk, kita lihat bangunan Keraton Surakarta Hadiningrat di waktu malam hari. Sayang Om Bob tidak bisa masuk ke dalam karena malam hari, sehingga ini Om Bob tidak bisa melihat secara langsung pada malam hari ini di dalamnya keraton. Namun di dalam keraton ini menyimpan berbagai peristiwa sejarah perjalanan Wangsa Mataram, khususnya Kasunanan Surakarta. Dan di dalam salah satu sudut Keraton Kasunanan Surakarta ini, pada tahun 1746 terjadi pembicaraan antara Gubernur Jenderal VOC dengan Sinuhun Pakubuwono II, di mana dari peristiwa tersebut akan merubah narasi sejarah Wangsa Mataram dengan nanti terpecahnya Keraton Kasunanan Surakarta atau Wangsa Mataram menjadi dua lewat perjanjian Giyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, saat ini Om Bob berada di salah satu sudut Keraton Kasunanan Surakarta. Tepatnya Om Bob berada di depan Sitinggil Keraton Kasunanan Surakarta. Dari tempat ini Om Bob akan bercerita, bertutur secara singkat seputar peristiwa yang merubah narasi sejarah Wangsa Mataram, yaitu terpecahnya warisan besar dari Wangsa Mataram atas tahta tanah Jawa ini, yaitu terpecahnya kedaulatan Mataram menjadi tiga, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Puro Mangkunegaran. Peristiwa ini diawali dari peristiwa besar yang banyak sejarawan menyebut dengan Perang Suksesi Jawa ketiga, yang berlangsung dari tahun 1747 sampai 1757, kurang lebih 10 tahun. Dan sebelum Om Bob bertutur tentang Perang Suksesi Jawa ketiga ini, Om Bob akan sampaikan beberapa tokoh penting dalam Perang Suksesi Jawa ketiga ini. Ada beberapa tokoh penting di dalam Perang Suksesi Jawa ketiga ini. Tokoh-tokoh tersebut yang pertama adalah Pakubuwono II, kemudian Pakubuwono III, kemudian Pangeran Mangkubumi yang nanti bergelar Hamengkubuwono I, kemudian Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo yang nanti bergelar Kanjeng Adipati Haryo Mangkunegara I. Dari keempat tokoh ini, nanti Om Bob akan bercerita tentang hubungan darah di antara mereka. Dari empat tokoh tersebut, di samping empat tokoh tersebut, ada lagi tokoh yang penting yang perlu dicatat dalam peristiwa Perang Suksesi Jawa ketiga ini, yaitu dari pihak VOC. Dari pihak VOC ada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Gustav Baron van Imhoff, kemudian Gubernur Pesisir Jawa Utara, yaitu Baron van Hohendorf, kemudian diganti oleh Nicholas Herting, itu dari pihak VOC. Kemudian ada juga lagi pihak juga memiliki peran atas terjadinya peristiwa Perang Suksesi Jawa ketiga ini, yaitu Tumenggung Pringgoloyo. Dia adalah patih daripada Kasunanan Surakarta. Kemudian juga ada Tumenggung Sujonopuro,
ini yang mengakibatkan pecahnya koalisi antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Itu tokoh-tokoh yang memiliki peran terhadap terjadinya peristiwa Perang Suksesi Jawa ketiga. Baik, Om Bob akan membahas tentang hubungan antara keempat tokoh, yaitu Pakubuwono II, Sinuwun Pakubuwono III, kemudian Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Pakubuwono II ini merupakan putra kedua dari Amangkurat keempat, dari istri Permaisuri. Beliau nama lengkapnya adalah Pangeran Probo Suyoso, yang kemudian bergelar sebagai Jumeneng Noto sebagai Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi adalah adik daripada Pakubuwono II atau Pangeran Probo Suyoso. Raden Mas Said adalah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi, karena Raden Mas Said adalah putra dari Pangeran Haryo Mangkunegoro, putra sulung dari Amangkurat IV. Jadi baik Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi maupun Raden Mas Said semuanya bersumber dari satu, yaitu Amangkurat keempat. Sehingga Amangkurat keempat dapat dikatakan sebagai bapak Wangsa Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Puro Mangkunegaran. Kemudian Pakubuwono III, nama kecilnya adalah Raden Mas Suryadi. Beliau adalah putra dari Pakubuwono II. Jadi antara Raden Mas Said dengan Pakubuwono III adalah sepupu. Sedangkan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi adalah keponakan. Itu ya yang penting dicatat. Baik Bapak, kawan-kawan sekalian, peristiwa Om Bob akan mulai masuk awal terjadinya Perang Suksesi Jawa ketiga. Om Bob akan secara singkat-singkat, karena kalau ditakan secara detail dan panjang, secara detail dan rinci, ini durasinya panjang sekali. Dan kawan-kawan juga pasti akan jenuh. Baik, Perang Suksesi Jawa ketiga dimulai di awal berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta. Ini Keraton Kasunanan Surakarta ini berdiri tahun 1745. Pasca geger pecinan mengakibatkan pindahnya Keraton Kasunanan Kartosuro ke Kasunanan Surakarta di era Pakubuwono II tahun 1745. Tahun 1746 di Keraton Surakarta ini, setahun setelah beliau Pakubuwono berada di sini, Pakubuwono masih disibukkan dengan sisa-sisa pemberontak Tionghoa dan rakyat Jawa yang anti VOC. Salah satunya adalah Tumenggung Martapura, Adipati Grobogan. Beliau bersama-sama dengan Raden Mas Said menguasai Sukowati. Sehingga Pakubuwono II mengadakan sayembara, siapa yang berhasil mengusir atau merebut kembali Sukowati dan mengusir Tumenggung Martapura dan Raden Mas Said akan mendapat tanah 3.000 karya. Mangkubumi, adik Pakubuwono II, berhasil memenangkan sayembara itu dan berhasil memukul mundur pasukan Raden Mas Said dan Tumenggung Martapura tahun 1746. Namun Pakubuwono II ingkar janji, tidak memberikan tanah 3.000 karya kepada Pangeran Mangkubumi, karena ini hasutan dari Tumenggung Pringgoloyo. Pringgoloyo ini sangat dekat dengan VOC. Ditambah pada tahun 1746 Gubernur Jenderal VOC, yaitu Gustav Baron van Imhoff datang ke keraton ini untuk menindaklanjuti perjanjian Ponorogo, di mana dalam perjanjian Ponorogo saat Pakubuwono II berada di Ponorogo, ketika terusir dari Keraton Kartosuro, mengadakan perjanjian dengan Gubernur Pesisir Utara Jawa, yaitu Baron van Hohendorf, di mana VOC berhak mengelola
pesisir, pesisir pantai utara Jawa, nggih, Jawa, nggih, Pakuwono Jawa. Dan VOC berniat untuk menyewa pesisir, pengelolaan pesisir utara Jawa dengan harga yang sangat murah, yaitu 20.000 real Spanyol. Ini ditentang oleh Pangeran Mangkubumi karena sangat memberatkan, sangat merugikan Kasunanan Surakarta. Karena ditentang ini maka terjadilah percekcokan antara Pangeran Mangkubumi dengan Baron van Inhofe. Bahkan Baron van Inhofe mendesak Pakubuwono II untuk tidak menyerahkan tanah 3.000 karya kepada Pangeran Mangkubumi. Hanya diberikan 1.000 karya saja. Bahkan Baron van Inhofe menghina Pangeran Mangkubumi. Apa hinaannya? Dikatakan bahwa Pangeran Mangkubumi adalah pangeran yang haus kekuasaan, yang ambisius. Ini menyinggung ketika Pangeran Mangkubumi tahun 1726 pasca meninggalnya Amangkurat keempat, beliau minta dinobatkan, dirajakan oleh VOC namun ditolak. Lah ini ya membuat marah Pangeran Mangkubumi, dan pada tahun 1746 Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta. Beliau Pangeran Mangkubumi lari ke daerah Sukowati, dan di sana beliau bergabung dengan Raden Mas Said. Tahun 1747 mulailah terjadi pertempuran-pertempuran. Salah satu pertempurannya adalah gabungan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said menyerang Grobogan, menyerang Pekalongan, karena kedua bupati tersebut menyerahkan upetinya kepada Batavia. Dan banyak sekali pertempuran-pertempuran. Dalam literatur disebut ada 250.000 pertempuran. 250 pertempuran selama Perang Suksesi Jawa ketiga ini. Dan Perang Suksesi Jawa ketiga ini ada dua bagian. Dua bagian yang pertama adalah tahun 1747 antara Pakubuwono kedua didukung oleh VOC berhadapan dengan aliansi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hingga tahun 1749, di saat akhir Pakubuwono kedua, karena beliau tahun 1749 sudah dalam keadaan sakit, dan dalam sakitnya tersebut pada tanggal 11 Desember 1749 Pakubuwono memasrahkan keluarganya, keselamatan keluarganya termasuk kedaulatan keraton kepada Gubernur Pesisir Utara Jawa, yaitu Baron van Hohendorf. Saat itulah salah satu butirnya VOC berwenang untuk menyetujui mengangkat Raja Kasunanan Surakarta, bahkan berlanjut ke Kasunanan Yogyakarta dan Puromangkunegaran. Dan ini berlangsung sampai era kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kemudian tahap kedua ini tanggal 11 Desember beliau menyerahkan, tanggal 12 Desember 1749 Pangeran Mangkubumi didesak oleh Raden Mas Said dan pengikutnya untuk menobatkan menjadi Raja Mataram, Raja Jawa. Akhirnya beliau menobatkan dengan gelar Pakubuwono ketiga. Sementara itu tanggal 15 Desember VOC menobatkan putra mahkota yaitu Raden Mas Suryadi, putra Pakubuwono kedua menjadi Pakubuwono ketiga. Saat itulah ada dua Pakubuwono ketiga. Satu Raden Mas Suryadi yang dinobatkan oleh VOC, satu Pangeran Mangkubumi yang dinobatkan di Sukowati. Pangeran Mangkubumi disebut Pakubuwono atau Susuhunan Kabanaran karena bermarkas di Kabanaran di daerah Sukowati. Sementara Raden Mas Suryadi disebut dengan Susuhunan Surakarta. Ini. Pasca penobatan itu tanggal 20 Desember
1749 beliau Pakubuwono kedua sedo. Dan terus berlanjut sampai diteruskan pertempuran suksesi ini oleh Pakubuwono ketika melawan dua aliansi. Dan aliansi ini nanti pecah, kawan-kawan sekalian, yaitu aliansi antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Ini tahun 1752 mulai pecah. Hal ini disebabkan karena saat penobatan Pakubuwono, Pangeran Mangkubumi sebagai Pakubuwono ketiga, Raden Mas Said diangkat sebagai patihnya, sebagai panglima perangnya. Rasa kecewa Raden Mas Said karena Pangeran Mangkubumi atau Pakubuwono ketiga tidak menjadikan Raden Mas Said sebagai putra mahkota. Ini satu. Yang kedua adalah hasutan dari Tumenggung Sujonopuro, menghasut, mengadu domba antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Dikatakan bahwa sebetulnya Raden Mas Said tidak disukai oleh Pangeran Mangkubumi dan mendesak untuk memisahkan diri dari Pangeran Mangkubumi. Ini salah satu taktik daripada VOC. Akhirnya yang ketiga, kemarahan Pangeran Mangkubumi ketika Raden Mas Said menyerang Ponorogo tanpa sepengetahuan Pangeran Mangkubumi dan menyembunyikan pampasan perang Ponorogo dari Pangeran Mangkubumi. Yang keempat, alasan yang sangat membuat marah Pangeran Mangkubumi ketika Raden Mas Said bertemu dengan Gubernur Pesisir Utara Jawa Baron van Hohendorp di daerah Banyudono, di mana waktu itu Baron van Hohendorp menawarkan putra mahkota kepada Raden Mas Said untuk putra mahkota Kasunanan Surakarta Diningrat, namun Raden Mas Said menolak. Akhirnya mengetahui tersebut, Pangeran Mangkubumi mengusir atau menggunakan kekuatan militer untuk mengejar Raden Mas Said. Tahun 1752 pecahlah kongsi. Padahal Pangeran Mangkubumi ini adalah mertua daripada Raden Mas Said karena Raden Mas Said dinikahkan dengan salah satu putri dari Pangeran Mangkubumi, yaitu Raden Ayu Hinten. Ini. Karena peristiwa perseturuan ini sampai Raden Ayu Hinten sempat mengajukan cerai kepada Raden Mas Said. Singkatnya kawan-kawan sekalian, Perang Suksesi Jawa ketiga berlanjut, sekarang terjadi perubahan aliansi. Kalau dulu antara Pakubuwono 2 dan 3 melawan koalisi Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, pasca diusirnya, pecahnya kongsi ini, nanti ditindaklanjuti dengan diplomasi antara pihak Pakubuwono ketiga yang didukung oleh VOC kepada Pangeran Mangkubumi. Ada diplomasi komunikasi politik karena ini berkaitan dengan pergantian Gubernur Pesisir Utara Jawa. Jujur saja, perang yang berlarut-larut ini menghabiskan banyak kerugian di pihak VOC. Sampai Gubernur Jenderal VOC, Baron van Imhoff, ini jatuh sakit dan meninggal dunia, dan Gubernur Pesisir Utara Jawa, yaitu Baron van Hohendorp, mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Pesisir Utara Jawa dan digantikan oleh Nicolas Herting. Nicolas Herting ini memiliki gaya pendekatan yang berbeda, karena Nicolas Herting menyadari Nicolas Herting fasih berbahasa Jawa dan tahu kultur Jawa, bahwa ini perang tidak dapat dihentikan, namun harus ada pendekatan. Sadar bahwa Nicolas Herting tidak bisa mendekati Pangeran Mangkubumi, Nicolas Herting memanfaatkan jasa dari seorang keturunan Arab, yaitu Said Ibrahim atau dikenal dengan Tuan Sari Besar, untuk berkomunikasi dengan Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi bersedia untuk duduk dalam perundingan, dan salah satu butir perundingan adalah membagi wilayah Mataram menjadi 2, barat dan timur, dan Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah bagian barat dan pedalaman. Dan ini adalah salah satu butir dalam perjanjian Giyanti yang diratifikasi tanggal 13 Februari
tahun 1755. Ini sangat ditentang oleh Pangeran Raden Mas Said yang terus bergerilya. Akhirnya perang suksesi Jawa ketika terus berlangsung. Ini berarti tadi Om Bob mengatakan ada 2 tahap, sebetulnya ada 3 tahap. Tahap terakhir ini adalah perlawanan antara Raden Mas Said menghadapi 3 kekuatan, yaitu kekuatan Pakubuwono III, kekuatan Kesultanan Yogyakarta, dan kekuatan VOC. Ini. Namun luar biasa Raden Mas Said dengan pasukan yang militan sulit dikalahkan karena semboyan Tiji Tibeh. Bahkan 3 pertempuran besar dalam perang suksesi Jawa ini yang dicatat dalam sejarah dimenangkan oleh Raden Mas Said. Satu, yang pertama, ini ketika pasukan Raden Mas Said bertempur di daerah Kesatrian di Ponorogo menghadapi pasukan Mangkubumi. Pasukan Pangeran Mangkubumi didukung oleh VOC dan ini dimenangkan oleh pasukan Raden Mas Said. Yang kedua adalah pertempuran di daerah hutan Sitokapyak. Sitokapyak itu di daerah selatan Rembang, antara Rembang dan Blora. Di sini gabungan pasukan Kesultanan Surakarta, VOC, dan Kesultanan Yogyakarta dipukul mundur oleh pasukan Raden Mas Said, dan ini merupakan peristiwa memalukan bagi VOC karena salah satu pemimpin pasukan penyerangan ini yaitu Kapten Van der Poel ditebas kepalanya oleh Raden Mas Said dan kepalanya dibawa pulang sebagai hadiah kepada salah satu istrinya. Pertempuran besar ketiga adalah ketika Raden Mas Said berinisiatif untuk menyerang musuhnya di markasnya. Hal ini dipicu karena pasukan VOC dan pasukan Kesultanan Yogyakarta itu mundur sambil merusak harta, menjarah harta daripada, atau merusaklah properti daripada masyarakat. Ini membuat marah Raden Mas Said. Raden Mas Said tahun 1756 ini ngeluruk ke Yogyakarta menyerang Beten Brandenburg dan menduduki Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ini pertempuran besar. Akhirnya kawan-kawan sekalian, Bob singkat saja, akhirnya timbul rasa bukan jenuh ya, semacam anti klimak pada Raden Mas Said karena perang berlarut-larut, banyak memakan korban. Akhirnya beliau bersedia untuk berkomunikasi dengan Pakubuwono III. Pakubuwono III menyurati beliau dan beliau ini sangat yakin kalau surat itu benar-benar dibuat oleh Pakubuwono III. Akhirnya Pakubuwono III ini mengadakan pertemuan dengan Raden Mas Said. Raden Mas Said dikawal 250 pasukannya bertemu dengan Pakubuwono III di tepi Bengawan Solo. Bahkan saat itu Pakubuwono III memberikan uang 5.000 real kepada Pangeran Mangkubumi, kepada Raden Mas Said untuk membantu pasukannya. Dan dalam pembicaraan tersebut ditawarkan sebagian wilayah daripada Kesultanan Surakarta. Dan ini nanti dikenal dengan perjanjian Salatiga yang diratifikasi di daerah Pakuwon Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Saat itulah Mataram terpecah menjadi 3, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Puromangkunegaran. Adapun wilayah Puromangkunegaran, salah satu butir daripada perjanjian Salatiga, Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said diberi kedudukan sebagai adipati merdeka, adipati besar. Tidak diperkenankan menggunakan gelar raja. Wilayahnya meliputi daerah Honggobayan, daerah Mateseh, daerah Gunung Kidul, Pajang bagian utara, Begelen, dan Kedu. Itu adalah wilayah Mangkunegaran. Itu kawan-kawan sekalian, secara singkat, walaupun sudah saya umpap secara singkat tapi panjang sekali. Banyak sekali informasi yang perlu ingin Bob sampaikan, namun terlalu panjang nanti. Itu sekilas tentang perang suksesi Jawa ketiga ini. Sama-sama baik, berbagai pihak sama-sama memegang kebenaran. Namun kebenaran itu adalah
subjektif. Hanya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik Pangeran Pakubuwono merasa benar, Pak Kubono merasa benar, Raden Mas Said juga merasa benar. Itu kawan-kawan sekalian. Om Bob sangat bahagia bisa menceritakan tentang salah satu peristiwa sejarah yang merubah narasi sejarah hingga saat ini. Terah Mataram terbagi menjadi 3 bagian, bahkan menjadi 4, karena nanti Kesultanan Yogyakarta akan pisah lagi, dibagi lagi menjadi Puro Pakualaman. Itu saya kira kawan-kawan sekalian. Om Bob mohon maaf, kawan-kawan bisa membuka beberapa buku literatur yang lebih detail berkaitan dengan perang suksesi Jawa ketiga atau sejarah bangsa Mataram ini. Kurang lebihnya Om Bob mohon maaf. Salam utut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.